جسدي وروحي. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي لنفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan menjalankan nikmat-nikmat tersebut untuk ibadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama untuk berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahillah, menjalankan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, dan tentunya insya Allah sambil menunggu sidang hasil isbat, insya Allah malam ini kita akan bertarawih. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira sebenarnya kepada kita. Allah sebenarnya memanggil kita bukan hanya untuk memanggil kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalamnya ada kalimat harfun nida yang artinya adalah alat untuk memanggil. Yang dipanggil adalah munadanya, yaitu orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah masih memanggil orang-orang yang beriman? Bukankah orang-orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada hari kiamat? Bukankah orang-orang yang beriman itu yakin adanya qada dan qadar? Tapi kenapa masih Allah panggil dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman? Tentunya Allah di bulan ini memberikan kita kesempatan yang besar, yang jangan sampai kita lewatkan peluang ini. Kalau saja kita melewatkan peluang ini, maka mungkin kita akan termasuk menjadi orang yang sangat mendapatkan kerugian besar. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah manggil kita kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Allah panggil? Agar kita ini orang-orang yang beriman selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena biasanya ketika ada panggilan, maka ketika seseorang memanggil kepada orang yang dipanggil, saya katakanlah memanggil Bapak. Kenapa saya panggil Bapak? Karena ada jarak antara saya dengan Bapak. Baikkah itu jaraknya sangat jauh ataupun tidak begitu jauh,
Maka begitu pula ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan kalimat munada tersebut. Kenapa Allah panggil? Karena tidak sedikit orang-orang yang beriman masih menjaga jarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah panggil agar kita mendekatkan diri kepada Allah. Kutiba alaikumusiyam. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya Allah. Diperintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, as-saum ay as-siyam, yaitu imsak, menahan. Maka bulan puasa, puasanya kita di bulan Ramadan tentunya bukan tidak ada manfaatnya, banyak manfaat dan banyak hikmah, begitu juga fadilah. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, yang mana Ramadan itu sendiri artinya adalah pembakaran. Yang dibakar, di mana dibakar kita, yang pertama adalah racun-racun, virus-virus, bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita. Ramadan yang artinya pembakaran, dibakar di dalam tubuh kita itu makanan-makanan yang penuh virus, yang penuh bakteri, yang tadinya kita makan seenaknya, makan sebebasnya, tapi di bulan Ramadan kita dibakar dengan cara berpuasa. Kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan berpuasa pun sumu tasihhu, berpuasalah kau akan mendapatkan kesehatan. Maka ini salah satu tanda bahwa orang yang memenuhi panggilan Allah ketika dia mau melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan cara berpuasa yang pertama di bulan Ramadan, maka dengan berpuasa kita akan diberikan kesehatan. Racun-racun yang ada pada tubuh kita pun akan dibakar. Yang tadinya kemarin kita makan ini dan makan itu, tidak ada pantangan. Lalu kemudian dengan berpuasa di bulan Ramadan diistirahatkan. Lambung kita diistirahatkan sejenak. Virus-virus yang ada pada tubuh kita dibersihkan dengan cara berpuasa. Agar kita mendapatkan kesehatan. Saudara-saudara kita pun yang ada di rumah sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang ingin menjalankan operasi. Sebelum operasi dokter mengatakan apa? Bapak besok mau dioperasi, maka hari ini Bapak berpuasa terlebih dahulu. Jangan makan dan minum dulu. Apa tujuannya? Supaya tidak ada virus lain yang masuk kepada tubuhnya, supaya tidak ada bakteri lain yang masuk kepada tubuhnya. Maka berpuasalah, kita akan mendapatkan kesehatan. Ramadan kita akan dibakar racun-racun yang ada pada tubuh kita. Bukan hanya tubuh kita, bukan hanya racun-racun yang ada pada tubuh kita, lalu kita kemudian mendapatkan kesehatan. Kemudian juga Ramadan, di bulan Ramadan kita dibakar. Apa yang dibakar selain virus adalah dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa imanan, karena iman kepada Allah. Karena berpuasa kutiba alaikumusiyam, dikatakan difardukan atau diwajibkan kalian semua itu berpuasa. Semua orang yang namanya berpuasa ternyata adalah ibadah universal. Ibadah puasa bukan hanya ada di Islam, tapi di agama-agama lain pun diajarkan untuk berpuasa. Kenapa diajarkan berpuasa? Tadi kalau saja mereka tidak melihat yang memerintah adalah Allah. Dalam Al-Quran dibahasanya adalah kutiba, diwajibkan. Allah tidak mengatakan aku mewajibkan kalian, tapi diwajibkan atas kalian. Maka orang-orang yang beriman pun tahu siapa yang memerintah. Tapi buat mereka yang tidak tahu siapa pemerintah, tapi ternyata mereka tahu fadilah dan keutamaan berpuasa, mereka pun akhirnya mau berpuasa. Kenapa? Karena demi kesehatan dan lain sebagainya. Tapi buat orang yang beriman, mereka melaksanakan ibadah puasa adalah imanan. Lalu kemudian dibakar, bukan hanya kesehatannya, bukan hanya dibersihkan racun-racunnya, tapi juga dosa-dosa kita. Berpuasa di bulan Ramadan, maka dihanguskan dosa-dosa kita dengan cara berpuasa. Maka jamaah rahimakumullah, secara singkatnya, simpelnya, bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan, bahwa cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ibadah, mau nurut apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan untuk berpuasa, maka kita akan berpuasa. Di bulan Ramadan kita akan tetap melaksanakan sholat, tetap akan melaksanakan tarawih dan tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka jamaah rahimakumullah, Ramadan ketika kita dibakar dosa-dosa kita, maka disitulah kita akan dibersihkan, bukan hanya badan dan hati kita,
tapi jiwa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bulan Rajab kita sudah memperbanyak amal ibadah untuk membersihkan badan kita. Sekarang terakhir di ujung bulan Sya'ban kita sedang menanam, menyirami amalan-amalan kita, tanaman-tanaman kita. Dengan apa kita menyirami tanaman-tanaman kita? Dengan apa kita menyirami atau memupuk amalan-amalan kita, yaitu dengan tathhirul qalbi, membersihkan hati. Berarti agar amal ibadah kita ini terjaga bersih, maka kita mesti menjaga hati kita. Masuk kita bulan Ramadan, maka Allah akan bersihkan jiwa kita. Disitulah kita akan memanen amal-amal ibadah kita. Jemaah rahimakumullah, tentunya kita berharap mudah-mudahan kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan Ramadan, akan menjalankan ibadah puasa dan dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah kita baik puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya karena iman kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melaksanakan Ramadan atau menghadapi bulan Ramadan hanya biasa-biasa saja. Itulah orang-orang yang merugi. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salaha qabla ayyughfaralah. Termasuk orang yang sangat rugi besar yang ketika dia nanti masuk bulan Ramadan tapi kemudian Ramadan dianggap biasa-biasa saja. Sampai Ramadan itu lewat, dosa dia belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian. Justru kita termasuk orang yang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.